Oke, memasuki video yang terakhir dari dasar pemrograman Python. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan prosedur. Fungsi atau prosedur digunakan untuk membuat program yang kompleks dan memiliki banyak fitur. Fungsi dapat dipanggil berkali-kali, sehingga ketika kita membutuhkan program yang memiliki fungsi yang sama, kita tidak perlu repot-repot menulis kodenya kembali. Langsung saja, untuk membuat fungsi di Python, kita menggunakan kata kunci def. Jadi, membuat fungsi, kalau di Python kita menggunakan kata kunci def seperti ini, diikuti dengan nama fungsinya. Misalkan nama fungsinya adalah perkenalan. Kemudian diberi kurung buka, kurung tutup seperti ini. Jadi nama fungsinya adalah perkenalan. Kemudian berikan titik 2, kemudian di sini kita berikan perintah yang mau dieksekusi. Kita tab, misalkan fungsi perkenalan dia akan mencetak tulisan halo. Nama saya Avandi, seperti ini. Ini fungsi perkenalan dia akan mencetak tulisan halo, nama saya Avandi. Oke. Kemudian untuk memanggil fungsi, kita cukup menuliskan nama fungsinya saja. Misalkan di sini kita punya fungsi perkenalan, maka untuk memanggil fungsi, kita tinggal tulis perkenalan. Seperti ini. Kita enter, maka dia akan mencetak tulisan halo, nama saya Avandi. Lanjut, di sini kita membuat fungsi dengan 0 parameter atau tidak memiliki parameter. Di fungsi kita bisa menambahkan parameter untuk kemudian kita isi parameter tersebut. Semisal di sini saya buat sebuah fungsi dengan parameter. Fungsi dengan parameter. Oke, kita masih menggunakan fungsi perkenalan. Ya, di dalam fungsi perkenalan kita tambahkan sebuah parameter, misalkan parameternya salam. Seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita berikan perintah untuk mencetak salam. Ya, hasil cetakannya adalah parameternya. Kita enter. Kemudian untuk menjalankan fungsi dengan parameter, maka kita bisa isikan nilai parameternya. Misalkan di sini kita punya fungsi namanya perkenalan. Kemudian dia punya satu parameter yaitu salam. Kita bisa isikan parameternya misalkan selamat pagi. Seperti ini. Maka dia akan mencetak selamat pagi. Seperti itu. Kita enter. Ya, seperti ini. Selamat pagi. Kita bisa kombinasikan juga. Misal perkenalan salam selamat pagi. Kemudian kita cetak seperti ini. Print salam nama saya Avandi. Oke, seperti ini juga bisa. Kita panggil perkenalan lalu kasih assalamualaikum. Misalkan kita isikan seperti ini. Nanti dia akan mencetak assalamualaikum, nama saya Avandi. Itu cara membuat fungsi dengan parameter. Selanjutnya di sini ada fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai kita sebut dengan prosedur. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat sebuah prosedur. Membuat prosedur atau fungsi dengan
nilai kembali. Ya, seperti ini. Untuk membuat prosedur, caranya sama seperti membuat fungsi, hanya saja kita tambahkan return. Seperti ini, misalkan saya punya sebuah fungsi namanya luas persegi. Mempunyai parameter sisi. Lalu, oke, kita kurang titik 2 seperti ini. Lalu di sini kita punya variabel luas. Luas ini digunakan untuk menghitung luas persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengembalikan nilai luas menggunakan return luas seperti ini. Kemudian di enter, lalu kita coba untuk mencetak nilai luas persegi, tinggal kita panggil saja nama prosedurnya, lalu tulis persegi, terus dia punya nilai parameter sisi, kita tambahkan sisinya misalkan 7, maka hasilnya adalah 49, seperti itu. Oke, itu adalah penerapan prosedur. Selanjutnya kita juga bisa memanggil fungsi di dalam fungsi. Di sini kita sudah punya fungsi luas persegi. Kemudian fungsi luas persegi ini akan saya panggil lagi di dalam fungsi volume persegi. Ya, ini punya fungsi luas persegi, atau kita sebut dengan prosedur karena dia mengembalikan nilai luas. Oke, di sini kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi atau prosedur di dalam prosedur. Caranya seperti ini. Misalkan saya punya sebuah fungsi atau sebuah prosedur namanya volume persegi. Terus dia punya sisi juga parameternya. Ya, terus di sini, oke, saya lupa terus untuk menambahkan titik 2 seperti ini. Kemudian di sini saya akan menghitung volume persegi. Volume persegi itu sisi pangkat 3, tapi karena di sini kita sudah punya fungsi atau prosedur luas persegi, itu tinggal kita tulis seperti ini saja. Luas persegi sisi kali sisi. Jadi kita memanggil luas persegi yang sebelumnya kita buat. Klik enter, kita tambahkan return volume. Oke, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal panggil saja seperti ini. Misalkan print volume persegi. Seperti ini, titik 2, petik. Kita tambahkan volume persegi. Tambahkan prosedur volume persegi. Misalkan kita isi 9 seperti ini. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya. Ya, volume persegi sisi pangkat 3 ya. Hasilnya 729 seperti itu. Jadi kita bisa memanggil fungsi di dalam fungsi. Oke, lanjut. Di dalam fungsi kita menggunakan variabel yang dinamakan variabel lokal. Jadi ada variabel lokal, ada variabel global. Kalau saya punya variabel misalkan nama Avandi, terus saya punya variabel lagi pekerjaan, saya isikan dosen seperti ini. Ya, ini nama dan pekerjaan ini adalah variabel global. Sedangkan kalau saya punya fungsi biodata seperti ini, terus di dalam fungsi biodata saya punya variabel nama itu misalkan Messi, terus dia pekerjaan
pekerjaan pesepak bola. Terus di sini saya akan mencetak print nama, kemudian ini nama, kemudian saya juga akan mencetak pekerjaan, isinya adalah variabel pekerjaan seperti ini. Oke, enter. Ya, ini ketika saya panggil biodata seperti ini, maka yang akan tampil adalah nama Messi dan pekerjaan sepak bola. Karena di sini yang dieksekusi adalah variabel lokal yang ada di fungsi biodata. Jadi di sini ada variabel lokal, dan variabel lokal ini hanya bisa diakses di dalam fungsi. Kalau kita enter, ya nama Messi, pekerjaan pesepak bola. Sedangkan kalau saya cetak seperti ini, print nama seperti ini di luar fungsi, saya cetaknya di luar fungsi. Terus ini saya isi nama, maka yang akan tampil adalah, oke, ini namanya belum didefinisikan, harusnya ini misalkan nama sama dengan Avandi. Terus di sini saya cetak, ya saya cetak nama, maka yang akan tampil adalah nama Avandi, bukan Messi, karena Avandi di sini itu variabel global. Kalau dicetak di luar fungsi, yang akan tampil adalah nama Avandi. Seperti itu untuk penjelasan fungsi. Kita sudah berhasil membuat fungsi, sudah berhasil memanggil fungsi, kita sudah belajar fungsi dengan parameter, kita sudah membuat prosedur yang menggunakan nilai return, dan terakhir kita belajar menggunakan variabel global dan variabel lokal. Jadi variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses di dalam fungsi. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan fungsi dan prosedur yang ada di Python. Saya yakin kalian paham, dicoba untuk dipraktekkan, dan setelah ini bisa dikerjakan latihannya biar semakin paham. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.